Apapun yang sedang melanda dunia hari-hari ini, Tuhan berkata tahun 2025, kalau engkau terkonek dengan bisnis kerajaan Allah, maka engkau akan tetap terbang tinggi. Amin. Melintasi segala badai. Bersiaplah, kita akan terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Hari ini adalah hari perhentian, hari kudus Tuhan, di mana kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami meninggalkan, kami plug out dari kesibukan kami selama 6 hari kerja. Dan hari ini kami plug in ke dalam hadirat Tuhan. Di gereja ini Tuhan, untuk menerima pewahyuan, untuk menerima firman Tuhan, dan untuk menerima pengurapan daripada Tuhan. Bekerjalah di antara kami Tuhan, dan berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk kembali, mari kita nyanyikan lagu ini. Ini aku, anak-Mu Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan di sini? Katakan amin. Ini aku, anak-Mu Bapa, datang dalam rumah-Mu, menghampiri tahta-Mu Tuhan. Cinta akan rumah-Mu Bapa terus membakar hatiku. Betapa ku rindu. 6 hari lamanya aku sibuk bekerja. Kini sabarlah tiba hari kenikmatan, hari yang mulia, hari kudus Tuhan. Hari aku bersenang-senang. Hari aku bersenang-senang karena Tuhan sertaku, membuat aku melompat-lompat di puncak-puncak bukit di bumi, sorak kemenangan, sebab ku diberkati. 6 hari lamanya aku sibuk bekerja. Kini sabarlah tiba hari kenikmatan, hari yang mulia, hari kudus Tuhan, hari kudus Tuhan, hari kudus Tuhan. Haleluya. Lagu ini diambil dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Dikatakan begini, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi. Gunung-gunung persoalanmu, engkau akan melintasi semuanya dengan kekuatan seperti pada sayap Raja Wali. Dan engkau akan dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi engkau makan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab Tuhanlah yang mengatakannya. Katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya hari ini ada something great, ada sesuatu yang luar biasa akan Anda peroleh kalau engkau benar-benar ada di tempat ini.
Setelah engkau disibukkan dengan 6 hari bekerja, menghadapi banyak persoalan, engkau terkoneksi dengan kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Hari ini engkau unplug, engkau keluar dari semua kesibukan 6 hari yang lalu, engkau ada di hadirat Tuhan. Kalau engkau fokus kepada hadirat Tuhan, kalau engkau fokus kepada apa yang Tuhan mau sampaikan buat saudara, kalau hatimu dan rohmu terkoneksi dengan firman Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan buat saudara, maka saya mau beritahu saudara, tahun 2025 bukan hanya sebagai the year of harvest, tetapi akan menjadi tahun di mana ada begitu banyak new opportunities, peluang-peluang baru yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Kabar baik buat saudara, dengar baik. Ini yang saya tangkap dalam roh saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini. Untuk declare kepada saudara bahwa akan ada hari ini Tuhan akan mencurahkan yang namanya the turn around anointing. Pengurapan untuk membalikkan keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dan Tuhan berikan Yeremia 4 ayat 3. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab itu firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan jangan menabur di tempat duri tumbuh. Bukalah bagimu tanah baru. Saudara tangkap ini dengan roh dan kita akan mengerti bagaimana membuka tanah baru itu. Tetapi Tuhan mau bilang begini, tahun 2025, tahun penuaian. Tuhan mau membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Kalau Anda seorang yang bergerak di dunia bisnis, maka saudara, tahun ini kalau engkau percaya dan bergerak, engkau terkoneksi dengan bisnis kerajaan Allah. Maka Tuhan mau katakan, jangan takut buka cabang-cabang baru. Jangan takut buka bisnis-bisnis baru. Sebab ini tahun, ini saatnya di mana Tuhan sendiri akan membuat engkau menuai di tempat di mana engkau berada. Aduh, gak ada yang senang. Tuhan mau membuat engkau berkenan, Tuhan mau untuk membuat engkau ini berhasil secara luar biasa. Memang tahun 2025 bukan tahun yang baik-baik saja. Sedang bergejolak di mana-mana. Ekonomi kita lihat bagaimana sekarang ini yang lagi ribut dengan perang dagang antara Amerika dan negara-negara yang lain. Banyak orang memprediksi bahwa ekonomi 2025 ini tidak akan baik-baik saja. Tetapi ketika Tuhan berkata engkau akan menuai, tahun penuaian, itu tidak tergantung kepada kondisi dunia. Itu tergantung kepada perkenanan Allah. Katakan amin. Sebab itu bersiaplah. Tuhan mau tahun 2025 engkau bukan orang biasa-biasa. Kalau engkau di dunia usaha, engkau bukan pengusaha biasa-biasa. Kalau engkau ada di dunia kerja, engkau bukan profesional biasa-biasa saja. Semua kita akan menjadi luar biasa. Kenapa? Karena kerajaan Allah. Karena ada bisnis kerajaan Allah yang Tuhan mau lakukan. Sehingga setiap saudara yang mau terkonek dengan bisnis kerajaan Allah, maka bisnismu, karirmu akan terbang seperti burung Raja Wali. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membuka peluang-peluang baru. So this is the time. This is your turn around time. Jangan pernah khawatir. Sebab Tuhan yang menyertai engkau. Dia mampu melakukan apa saja yang dia janjikan kepadamu. Abraham berkata demikian. Kenapa? Semua yang Tuhan janjikan itu diperhitungkan sebagai kebenaran buat Abraham. Karena Abraham bilang, aku percaya Allah sanggup untuk melakukan apa saja yang dia janjikan. Maukah saudara mempercayai apa yang Tuhan janjikan ini? Lambaikan tangan saudara. Oke, sekarang mari kita lihat apa itu turn around anointing. Saudara, Tuhan memberikan janji satu sisi. Tetapi tanpa persiapan tidak akan terjadi penggenapan. Ini yang kita mesti tangkap baik-baik. Ini pesan yang Tuhan sampaikan sama saya mulai bulan Desember, bulan Januari. Aku akan membuat sesuatu yang luar biasa. Tetapi engkau harus mempersiapkan jemaat. Sebab tanpa persiapan tidak ada penggenapan. So hari ini firman Tuhan akan mempersiapkan saudara. Berapa banyak yang mau dipersiapkan oleh Tuhan? Nah, persiapan yang pertama adalah kita
Mari lihat, kita mau bicara tentang satu topik tentang pentingnya keterhubungan. Ini salah ketik ya, keterhubungan atau connectivity. Saudara, Yohanes 14 ayat 4 dan 5 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal, tidak plug in kepada Yesus sebagai pokok anggur. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya mau bicara tentang plug out and plug in. Saudara, kita tahu Tuhan berkata, keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka. Dari tengah-tengah yang mana? Dari tengah-tengah sesuatu yang tidak benar. Nah, tanpa kita plug out dari dunia ini, kita tidak mungkin bisa plug in kepada kerajaan sorga. Itu sebabnya saudara, saya cuma mau ingatkan kepada kita. Hidup ini itu ibarat perangkat elektronik. Sekalipun sudah didesain dan diproduksi perangkat elektronik itu sedemikian canggih. Tapi perangkat elektronik itu tidak bisa berfungsi kalau dia tidak ada power di dalamnya. Tidak ada energi di dalamnya. Nah, supaya perangkat hidup ini punya power, maka kita harus dihubungkan dengan sumber power. Keterhubungan itu menentukan. Nah, kalau kita bicara tentang perangkat elektronik, sumber power itu adalah listrik. Kita harus plug in, kita harus colokin di sana. Tetapi kita tidak boleh sembarang nyolok, tidak boleh sembarang plug in. Sebab kita harus mengerti pertama yang kita harus mengerti bahwa kita harus kenal perangkat kita itu membutuhkan jenis power yang mana. Sebab kita bicara aliran listrik ada dua. Ada aliran AC, ada DC. Kalau perangkatmu engkau tidak kenal dia membutuhkan DC, engkau plug in di AC, yang akan jebol, rusak itu kita punya perangkat elektronik. Demikian juga sebaliknya. Anda harus mengenal hidupmu. Anda harus mengenal statusmu di hadapan Tuhan. Apakah engkau ini adalah milik dunia atau milik kerajaan Allah? Kalau engkau milik kerajaan Allah, maka engkau harus tahu bahwa power yang kau butuhkan adalah power yang berasal dari kerajaan Allah. Bukan berasal dari dunia ini. Jangan sembarang colok, bisa-bisa hidupmu hancur. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, bahwa ketika kita mencolok atau plug in, kita harus tahu bahwa di dinding soket yang kita plug in itu ada apinya, ada listriknya. Kalau tidak kita sembarang nyoblok dan kita tidak tahu di situ tidak ada apinya. Anda boleh tunggu sampai ayam tumbuh gigi. Perangkat saudara tetap tidak akan ada energi. Sebab itu saudara, kalau bicara tentang plug out dan plug in, Tuhan mau hari-hari ini kita mengidentifikasi apakah kita ini terhubung dengan hal-hal yang benar atau hal-hal yang tidak benar. Tuhan mau kita plug out, keluarlah dari antara mereka, kata firman Tuhan. Maka aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi umatku. Firman Tuhan menjanjikan demikian. Sebab itu kita perlu mengerti bagaimana hidup ini. Kita tahu kapan kita plug out, kapan kita plug in. Dan kalau kita plug in, jangan sembarang plug in. Tetapi kita plug in di tempat di mana ada api. Pentakosta yang ketiga. Ada api Roh Kudus di situ. Kalau tidak, maka saudara, Anda tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Nah, ketika saudara dan saya terplug in ke dalam colokan yang tepat, maka saudara, disitulah Anda akan menerima aliran power dari kerajaan sorga yang akan memberikan kepadamu sebuah pengurapan yang saya sebut hari ini sebagai turn around anointing. Ini yang kita akan bahas. Apa itu turn around anointing? Saudara, di sini saya sebut the Elijah turn around anointing that will turn your entire life. Pengurapan yang dilepaskan oleh Nabi Elia
yang akan membuat kehidupanmu itu akan berubah. Kehidupanmu itu akan dibalikan oleh Tuhan menuju kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan buat hidup saudara. Nah, sebelum kita membaca ayat-ayatnya dan mengerti lebih lanjut apa itu turn around anointing, saya ingin sampaikan latar belakang dari ini semuanya. Pada waktu zaman Elia, kerajaan Israel itu diperintah oleh seorang raja namanya Ahab. Ahab itu menikah dengan seorang perempuan namanya Isabel. Bagi orang Yahudi itu hukum Musa tidak boleh kawin campur dengan orang yang non-Yahudi. Tetapi Ahab itu jatuh cinta kepada Isabel. Siapa Isabel? Isabel adalah anak seorang imam Baal dari Moab. Dia bukan orang Yahudi. Dia terkonek dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka dia menjadi orang raja yang jahat, raja yang menyakitkan hati Tuhan, raja yang memerintah dengan semena-mena, raja yang membuat bangsa Israel itu terpuruk, mengalami krisis ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sehingga waktu Tuhan melihat Israel dalam keadaan hancur seperti ini, Tuhan bilang, aku mau berurusan dengan Israel. Tuhan mau membuat bangsa Israel itu berpaling kembali, bertobat dan datang kepada Tuhan. Lalu diutuslah Elia. Elia, kamu pergi ke Gunung Karmel. I want you to do my business. Aku mau supaya engkau melakukan urusanku, menyelesaikan urusanku dengan bangsa ini. Lalu kita tahu ceritanya, Elia pergi ke Gunung Karmel. Di sana dia berjumpa dengan Ahab. Ahab bawa 450 nabi Baal. Lalu kemudian terjadilah peperangan iman antara Elia dengan nabi-nabi Baal. Singkat cerita kita tahu bahwa akhirnya nabi-nabi Baal itu disembelih oleh Elia setelah terbukti bahwa nabinya mereka, ilahnya mereka atau Tuhannya nabi-nabi Baal itu adalah Tuhan yang tidak bisa menjawab doa mereka. Maka terjadilah waktu itu 450 nabi Baal itu dibunuh oleh Elia dan terjadi pembalikan. Seluruh bangsa itu berbalik kembali kepada Tuhan, bertobat menyembah Tuhan. Dan saudara, hujan pun turun dan tanah itu kemudian menjadi subur kembali. Ini cerita kita semuanya sudah tahu. Tapi mari kita lihat selanjutnya. Setelah peristiwa itu, Isabel dengar. Bangsa itu sudah bertobat, tapi Isabel itu masih ada di istana. Isabel dengar, lalu Isabel bilang, kasih tahu sama Elia, aku bunuh dia nanti. Alkitab bilang Elia pergi melarikan diri, dia masuk ke padang gurun. Di sana dia berdoa, Tuhan, cukuplah Tuhan, aku udah capek. Aku sudah melayani Engkau, aku sudah begini. Tapi sekarang nyawaku terancam. Tuhan, bawa saya pulang. Di dalam keletihan rohani, seorang nabi Tuhan yang besar ini, dia pernah berkata, Tuhan, bawa aku pulang. Sudah cukup, selesai. Tapi Tuhan bilang, Elia, aku belum selesai urusanku dengan bangsa Israel. My business with this nation is not finished yet. Belum selesai. Kamu harus pergi ke Gunung Horeb. Aku akan berjumpa dengan kamu di sana. Dan di Gunung Horeb lah aku akan memberitahukan what next. Apa yang harus engkau kerjakan. Nah, kondisi seperti Elia beberapa waktu yang lalu saya sempat mengalaminya. Ketika saya begitu keletihan secara rohani, saya pernah datang sama Tuhan. Tuhan, udahlah ya Tuhan ya. Kalau saya sudah tidak ada tugas lagi di muka bumi ini, ya Tuhan bawalah saya pulang. Saya lebih senang cepat ketemu Tuhan Yesus dan cepat ketemu dengan orang yang saya kasih yang Tuhan sudah panggil duluan. Saya pernah sampai kepada titik ini. Tapi hal yang sama,
Tuhan bilang, aku ambil waktu datang mendekat kepadaku. Nanti aku akan kasih tahu apa yang kamu harus lakukan ke depan. Dan ini dia. Saudara, sesampainya Elia di Gunung Horeb, jumpa dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu begini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, kita baca sama-sama deh ya. 3, 4. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael jadi raja atas Aram. Siapa Hazael itu? Hazael itu orang biasa yang tidak diperhitungkan. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu aku urapi menjadi raja. Kehidupannya turn around. Masa depannya jadi turn around. Dia tidak pernah bermimpi dia mau jadi raja. Tapi hari itu Tuhan bilang, kamu akan diurapi, kami akan menjadi raja, kamu akan menjadi raja atas Aram. Kenapa? Karena Tuhan punya bisnis dengan orang Aram yang harus diselesaikan. Orang Aram adalah bangsa yang memperlakukan umat Tuhan, bangsa Israel itu semena-mena. Mereka membantai, mereka menyembelih orang-orang yang hamil, dibelah perutnya dan dikeluarkan bayinya dan sebagainya. Sadis banget. Sehingga Tuhan bilang, waktu itu, aku akan menggantikan, aku akan menurunkan Raja Aram. Dan aku akan menggantikan dengan orang yang aku pilih. Dan Tuhan pilih seorang orang biasa, namanya Hazael. Hazael diurapi menjadi raja atas Aram. Selesai bisnis Tuhan, selesai nubuatan yang Tuhan berikan buat orang Aram. Lalu ayat 16, juga Yehu, katakan Yehu. Yehu ini cucu Nimsi. Dikatakan haruslah engkau mengurapi dia jadi raja atas Israel. Siapa Yehu itu? Yehu adalah panglima dari tentara Yoram, raja Israel. Yoram itu anaknya Ahab. Ahab sudah mati, Yoram jadi raja menggantikan Ahab. Ahab sudah mati, Isabel masih hidup. Jadi Isabel menjadi ibu suri yang tinggal di istana. Sehingga semua pekerjaan pemerintahan di Israel pada waktu itu dikendalikan oleh Isabel. Sehingga bangsa itu setelah pertobatan mereka kembali lagi hidup dalam kejahatan. Itulah keadaan Israel waktu itu. Dan Tuhan punya urusan dengan Israel. Tuhan punya urusan, punya bisnis dengan yang namanya Isabel dan keluarga Ahab. Maka Tuhan katakan, Yehu harus diurapi untuk menjadi raja atas Israel, menggantikan keturunan Ahab, yaitu Raja Yoram. Nah, Yehu seorang panglima, dia seorang karyawan, dia seorang profesional. Kalau yang tadi orang biasa, sekarang bicara tentang orang profesional. Yang Tuhan katakan, kamu akan jadi raja, aku akan mengurapi kamu. Sehingga terjadi pembalikan dalam hubungan, dalam tujuan hidup dan masa depan daripada Yehu. Saudara, lalu yang satu lagi Elisa bin Safat. Siapa itu Elisa? Elisa berasal dari keluarga kaya. Orang tuanya itu punya tanah yang luas. Dan ketika Elisa dipanggil, Elisa itu sedang berada di marketplace. Dia sedang membajak ladangnya dengan beberapa puluh karyawannya. Saudara, Alkitab bilang demikian. Jadi ada 3 orang di sini yang mendapatkan pengurapan ini, yang saya sebut sebagai turn around anointing. Yang pertama, orang biasa. Berapa banyak orang biasa di sini? Kalau enggak ada yang tahu dia orang biasa, ya anggap aja dia biasanya orang. Sekarang manusia. Yang kedua, profesional. Berapa banyak orang profesional engkau yang berkarir di dunia kerja? Anda akan diurapi juga dengan pengurapan yang sama. Orang awam, orang biasa, profesional hari ini kalau engkau konekkan imanmu, perhatianmu, pikiranmu kepada apa yang sedang engkau dengar ini, engkau akan pulang membawa pengurapan yang saya sebut sebagai the turn around anointing. Dan yang ketiga, businessman. Elisa dari kalangan businessman.
bisnismu akan diberkati, engkau akan diurapi dengan turn around anointing, sehingga engkau akan melihat tahun 2025 semua yang Tuhan janjikan kepadamu akan digenapi. Katakan amin. Nah saudara, selanjutnya mari saya mau ajak kita melihat khususnya bagian Yehu. Katakan Yehu. Bagaimana Yehu menerima pengurapan ini. Dan kalau Anda perhatikan, di situ akan kelihatan sekali bagaimana pengurapan ini akan memampukan engkau untuk plug out dari sesuatu yang salah dan plug in kepada rencana Tuhan. Plug out dari kehidupan biasa-biasa dan plug in kepada kehidupan yang luar biasa. Plug out dari dunia ini dan plug in ke dalam urusan kerajaan Allah. Nah, kita akan baca banyak ayat. Ini saya tutup saja. Saya minta siapkan 2 Raja-Raja pasal 9. Anda harus fokus ya. Kalau enggak nanti tidak bisa nangkap esensi dari pesan Tuhan ini. Mari kita mulai dari 2 Raja-Raja pasal 9. Ayat yang pertama, tolong di layar. Saya minta kita baca sama-sama. Ini peristiwa terjadi ketika Yehu akan diurapi menjadi raja, akan menerima pengurapan yang namanya turn around anointing. Now, ayat 1, kita baca rame-rame yuk, 1, 2, 3. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Ada apa di Ramot Gilead? Ayat 2. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Ada orang tertentu yang sudah dipilih ditetapkan Tuhan. Seorang profesional, seorang panglima tentara Israel pada waktu itu, anak buahnya Raja Yoram, namanya Yehu. Jadi Tuhan tuh memilih untuk memberikan pengurapan yang khusus ini. Dia pilih. Dan saya percaya di antara kita ada banyak orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada di sini untuk diurapi dengan pengurapan the turn around anointing. Katakan amin. Nah, katakan sama-sama lagi. The turn around anointing. Kalau turn around anointing engkau terima, maka segala sesuatu yang dirancangkan, segala yang jahat yang dirancangkan iblis dalam hidupmu akan diubahkan Tuhan menjadi rancangan yang baik untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. What the enemies? What the enemies meant for evil, God. Kerendahan. Yuk kita nyanyi sama-sama. What the enemies meant for evil, God will turn it around. Turn it around. What the enemies meant for evil, God will turn it around for my good. Ada begitu banyak rancangan iblis, ada begitu banyak strategi iblis untuk melakukan hal yang jahat di dalam hidupmu, dalam kesehatanmu, dalam rumah tanggamu, dalam karirmu, dan dalam bisnismu. Hari ini pengurapan itu akan membuat semua berbalik. Apa yang jahat yang dirancangkan iblis untuk masa depanmu, hari ini pengurapan itu akan membuat semuanya berubah, mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Katakan amin. Nah, ayat yang kedua, apabila kamu sampai di sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Kita lanjutkan. 3, masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Jadi ceritanya waktu itu Yehu ini sedang duduk bersama-sama dengan rekan-rekannya perwira-perwira daripada Raja Yoram waktu itu. Mereka sedang berdiskusi. Apa yang mereka diskusi? Mereka sedang berdiskusi tentang keadaan bangsa mereka. Bagaimana bangsa mereka terpuruk, bagaimana ekonominya semakin hancur, dan bagaimana rajanya semakin jahat.
dan bagaimana bangsa ini tidak punya masa depan lagi. Mereka hanya berdiskusi. Kenapa? Karena mereka ingin terjadi pembaharuan. Mereka ingin terjadi satu perubahan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya perubahan itu terjadi. Nah, sementara mereka duduk di situ, datanglah nabi Tuhan ini. Dan apa yang dikatakan oleh nabi Tuhan itu, ini dikatakan, apabila engkau sampai di sana, carilah Yehu bin Yosafat, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dari persekutuannya, dari fellowshipnya, dari komunitas itu. Bawalah dia ke ruang dalam. Pisahkan dia dari kelompok yang lagi stres, lagi frustrasi, lagi tidak punya pengharapan. Bawa dia keluar dari sana dan masukkan dia plug in ke dalam hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan aku akan mengurapi dia. Nah saudara, kemudian ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 3-4, kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Oke, ayat 4. Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang berkumpul. Itu yang saya tadi katakan. Mereka sedang berkumpul, mereka sedang diskusi. Mereka menginginkan perubahan keadaan yang lebih baik. Mereka rindukan itu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Yang tahu adalah Tuhan. Anda mungkin punya juga keinginan yang sama. Ingin hidupmu berubah, masa depanmu berubah. Ingin melihat Indonesia berubah, ingin melihat keluargamu berubah. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Hari ini dengar baik, pengurapan itu tersedia buat saudara. Pengurapan itu adalah jawaban. Katakan jawaban. Nah, lalu kita baca selanjutnya. Ayat selanjutnya, lalu ia berkata. Lalu ia berkata apa? Ada pesanku bawa untukmu, ya Panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Karena semua yang kumpul di situ Panglima. Panglima tentara, para pemimpin. Yehu tanya, untuk siapa? Jawabnya, untukmu, ya Panglima. Satu orang dipilih secara khusus. Bukan karena yang lain tidak berguna. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan untuk mempengaruhi orang-orang yang tadinya dalam keadaan putus asa. Nah, saudara, lalu ayat 5. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Terpisah dari teman-temannya. Masuk ke satu ruangan yang khusus. Masuk ke dalam hadirat Tuhan di mana hanya ada dia, nabi itu dan roh Allah ada di sana. Kemudian nabi itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umatku Israel. Dituangkanlah minyaknya. Pada zaman itu, kalau raja akan diurapi, maka nabi itu akan membawa tabung tanduk yang besar. Isi tabung tanduk itu sekitar 5 liter minyak urapan. Minyak yang khusus, yang ada wewangiannya, 5 liter itu dituangkan dari atas kepala. Bayangkan kalau Anda jadi Yehu, 5 liter minyak dituang di kepala. Akan mengalir sampai ke jenggot, sampai ke bawah. Benar? Jadi engkau akan basah penuh dengan minyak. Kalau seandainya Anda mandi minyak di luar, lalu masuk ke ruangan ini, orang akan tahu bahwa Anda mandi minyak, tidak bisa disembunyikan kan? Betul? Nah, tapi mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Ayat 11. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya para panglima tadi. Berkatalah seorang kepadanya. Kok Anda tidak ikut baca sekarang? Ulang. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya.
Berkatalah seorang kepadanya, "Hei, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jadi nabi itu dianggap orang gila. Ya. Jawab Yehu kepada mereka. Teruskan. "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Saudara, dalam bahasa Inggris dibilang begini, kamu tahulah kalau yang namanya nabi itu asbun, ngomong aja. Gitu ya. Ngomong aja. Saudara, bagian yang menarik dari cerita ini adalah setelah Yehu diurapi dengan cara yang luar biasa itu, orang-orang yang sudah putus asa, yang sama-sama dengan dia dalam kelompoknya di situ, mereka tetap duduk di sana dan waktu mereka lihat dia, pasti mereka lihat keadaannya berubah, iya enggak? Bayangkan rambut sama jubah itu berlumuran minyak. Lalu mereka tanya, "Yehu, apa yang dilakukan orang itu kepadamu?" Dia ngomong apa? Yehu bilang begini, "Gak apa-apa kok, dia tuh asbun. Dia tuh ngomong doang, udahlah lupakan." Saudara, tetapi minyak yang mengalir di seluruh tubuhnya tidak bisa dia sembunyikan. Ketika engkau diurapi oleh Tuhan, engkau tidak bisa menyembunyikan diri. Orang akan melihat, orang akan tahu bahwa engkau adalah orang spesial yang hari ini diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya ayat 12 berkata begini. Tetapi mereka berkata, "Dusta loh. Coba beritahukan kepada kami." Kenapa mereka bilang dusta? Lu mau nyembunyikan. Kita udah kelihatan kok, kamu udah berbeda. Pada waktu kamu masuk, waktu kamu keluar, kamu udah berbeda. Pulang dari tempat ini, orang akan bilang kepada kamu, "Kamu udah berbeda." Pulang dari gereja hari ini, "Kok kamu berbeda ya?" Karena pengurapan itu tidak bisa disembunyikan. Berapa banyak yang siap berbeda? Perhatikan baik-baik. Ini ada satu penyingkapan yang luar biasa. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Kita baca ulang ya. Tetapi mereka berkata, "Dusta, cobalah beritahukan kepada kami." Lalu katanya, beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Saudara ingat, yang kumpul di situ sama-sama panglima. Artinya sama-sama punya peluang kalau mau jadi raja, mereka juga bisa jadi raja. Kenapa dia tidak mau menyatakan secara langsung bahwa dia dipilih untuk jadi raja? Saya berpikir begini, mungkin dia perhitungkan, apakah panglima-panglima ini mau menerima enggak kalau aku jadi raja atas mereka? Jangan-jangan mereka juga akan bangkit melawan aku, karena mereka juga ingin posisi raja. Betul? Tapi saudara, karena pengurapan yang sudah dia terima itu, dia ngomong apa adanya. Aku telah diurapi menjadi raja atas Israel. Maka apa yang menjadi pikiran-pikiran kekhawatiran daripada Yehu waktu itu berubah total. Lihat ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segera mereka masing-masing mengambil pakaian dan membentangkannya di depan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala, tadadat, 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 dan mereka berseru, "Yehu raja, Yehu raja." Ternyata bukannya penolakan, tapi penerimaan. Seolah-olah mereka berkata, "Ya, kami sepakat, kami mendukung engkau. Kami akan sama-sama menobatkan engkau menjadi raja. Kami sama-sama mendukung supaya rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara." Dengar baik, kalau engkau terima pengurapan ini, engkau bukan jadi orang yang berbeda saja. Tapi pengurapan itu akan memberikan engkau kuasa. Memberikan engkau pengaruh yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang tadinya berpotensi melawan engkau, mereka akan mendukung engkau. Tahun 2025, kalau engkau percaya, dengar baik-baik. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tadinya engkau khawatir akan menjadi saingan saudara. Tapi justru Tuhan utus kepada saudara. Supaya mereka terkoneksi dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Membuat mereka juga diberkati. Amin.
Ketika engkau terhubung dengan bisnis kerajaan Allah, bukan hanya engkau diberkati, tapi orang-orang yang lagi stres juga. Pengusaha-pengusaha juga yang mungkin sedang dalam keadaan bingung, bisnisnya turun. Ya, karyawan-karyawan yang sedang terancam PHK, mereka semua sedang bimbang. Tapi Tuhan pilih saudara. Dia akan urapi saudara. Pengurapan itu akan membuat mereka juga terkoneksi dengan rencana Tuhan bagi masa depan mereka. Katakan amin. Nah, dengarkan ini. Kalau engkau mau di-pluck out dari orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang bisanya kritik doang, orang-orang yang biasanya bengong, bingung. Kalau engkau mau dibawa keluar sejenak dari kumpulan orang-orang itu, pluck out di sana. Kemudian plug in di ruang Maha Kudus, plug in di secret place, di mana hanya ada Anda dan Tuhan di sana, Roh Kudus di sana. Kalau engkau mau di-plug out daripadanya dan di-plug in dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan mengalami pengurapan. Pengurapan itu tidak diberikan, tidak turun pada waktu engkau ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang tidak punya masa depan. Tapi pengurapan itu akan turun ketika engkau ada bersama-sama dengan Tuhan, di hadirat Tuhan, dalam doa, baca firman, dan merenungkan firman Tuhan. Di sanalah Tuhan akan mengurapi saudara. Katakan amin. Dan ketika engkau sudah diurapi, engkau tidak perlu pengumuman, hei gue sudah diurapi, hei gue tadi di ibadah gue diurapi. Enggak perlu. Anda tidak perlu mengatakan itu. Anda hanya perlu berjalan, lalu buka mulut Anda. Maka Tuhan sendiri, karena pengurapan itu akan berbicara melalui engkau. Dan urapan itu akan membuat orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba roh mereka bangkit dan mereka katakan, mari kita sama-sama melakukan perubahan. Mereka akan menjadi orang-orang yang tidak hanya menantikan perubahan, tapi mereka akan menjadi agen-agen perubahan di tempat kerja, di negeri ini, di kota kita. Tapi Tuhan mau mulai dari Anda yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, saat Yehu berkata, dia telah mengurapi dengan minyak dan mengatakan bahwa aku dilantik oleh Tuhan menjadi raja. Waktu itulah hanya perkataan satu kalimat membuat pengurapan itu terimpartasi kepada mereka. Mereka bangkit dan mereka berkata, ayo kita laksanakan bersama-sama. Saya percaya sekali lagi bahwa ke depan ini setelah engkau menerima pengurapan ini, Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tidak engkau pikirkan. Tapi mereka adalah orang-orang yang akan mendukung saudara, orang-orang yang akan mensupport saudara, orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk mensukseskan engkau. Katakan amin. Wow. Udah capek baca firman? Kalau belum, kita lanjut. Sekarang kita lihat ayat 16 dan ayat 17. Ini luar biasa. Ayat 16, 1, 2, 3. Kemudian Yehu naik ke atas kereta dan pergi ke Yisrael. Sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda datang menjenguk Yoram. 17. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah dia, ada kulihat satu pasukan. Berkatalah Yoram, ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah dia menemui mereka di sana dan menanyakan, apakah ini kabar damai? Jadi ya Raja Yoram begitu ada laporan dari menara pengawas, ada tentara yang datang. Pertama dia lakukan, dia kirim utusan. Hanya untuk menanyakan, kamu datang dengan maksud damai atau maksud perang? Nah, mari lihat. Kita baca selanjutnya. Ayat 18. Lalu, pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai.
It is not your problem. Bukan urusanmu. Tapi kamu berbaliklah dan ikutlah aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but you turn around and follow me. Yang datang itu adalah utusan dari raja yang akan diselesaikan oleh Yehu. Tapi hanya dengan perkataan turn around and follow me. Alkitab berkata, utusan itu kemudian mengambil keputusan. Dia plug out dari istana Yoram. Dia plug in kepada rencana Tuhan dalam hidup Yehu. Anda lihat itu? Plug out dari tempat yang jahat, tempat yang buruk. Lalu dia plug in ke tempat di mana dia lihat ada urapan Tuhan di sana. Ketika engkau diurapi oleh Tuhan, saya mau beritahu saudara, musuhmu pun akan dibuat berdamai dengan saudara. Aminnya kayak ragu-ragu. Saya lagi semangat nih. Saya lagi semangat karena ini lagi berbicara juga buat saya. Saya percaya, kalau Anda juga percaya sama-sama saya, kita akan mengalaminya. Katakan amin. Turn around and follow me. Saudara, dan penjaga itu memberitahukan kemudian suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Kenapa dia tidak pulang? Dia sudah plug in di sana. Dia tahu di istana lebih megah. Di istana Yoram itu semua tersedia. Sementara ini pasukan keleleran, orang yang mau istilahnya berontak terhadap raja. Tapi karena pengurapan itu akan menarik. Bahkan musuh pun akan berdamai dengan saudara. Saingan pun akan bekerja sama dengan saudara. Percaya enggak? Anda akan alami itu di tahun 2025 ini. Ayat 19. Ayat 19, 34. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua. Utusan yang kedua. Dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia. Beginilah tanya raja. Apakah ini kabar damai? Dua orang yang berbeda dengan message yang sama. Apakah ini kabar damai? Maka Yosua menjawab dengan jawaban yang sama. Damai bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku. Turn around and follow me. Dan apa yang terjadi? Orang yang kedua itu pun juga turn around. Pengurapan itu begitu besar pengaruhnya. Membuat orang-orang yang tadinya memusuhi engkau, mereka akan berbalik menjadi pendukungmu. Saudara, ini bukan main-main. Ini tahun yang sulit. Ini tahun di mana akan banyak musuh, banyak saingan. Tapi kalau engkau bergerak dalam pengurapan turn around anointing ini, maka engkau akan melihat mereka justru Tuhan akan pakai untuk mendukung engkau. Katakan amin. Oke, ayat 20. Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Ya, jadi dia lapor sama Yoram, raja, sudah dua yang diutus, bawa pesan yang sama. Mereka tidak pulang lagi. Justru mereka memperkuat barisannya Yehu. Why? Ketika Tuhan pilih saudara, Tuhan tidak pernah salah pilih. Kalau saudara Tuhan pilih bukan karena kuat dan gagahmu untuk berhasil, tapi karena saudara dipilih untuk diurapi. Pengurapan itulah yang akan membuat engkau berhasil. Berapa banyak yang rindu menerima pengurapan yang sama. Saudara, ayat 21. Ya. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, raja Israel, dan Ahazia, raja Yehuda. Masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Israel itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, dia tanya pertanyaan yang sama. Apakah ini kabar damai? Perhatikan jawaban Yehu. Ingat, Yehu sedang berdiri di hadapan raja. Yehu itu bawahannya raja. Biasanya bawahan itu harus bicara asal bapak senang.
Tapi setelah dia diurapi, Yehu jadi berbeda. Lihat apa jawab Yehu. Kita baca sama-sama jawabnya. Bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Saudara, ini nekat. Ini nekat. Kenapa? Dia bahkan bisa mengatai ibunya Yoram itu sebagai perempuan sundal dan nenek sihir. Resikonya begitu besar. Tetapi urapan yang turun ke atasnya membuat dia tidak kompromi. Dia berkata apa adanya. Ibumu yang membuat bangsa ini hancur. Ibumu seorang pelacur, seorang sundal. Ibumu adalah seorang apalagi tukang sihir. Bagaimana bisa ada damai di negeri ini kalau negeri ini dikendalikan oleh orang sundal dan tukang sihir? Seolah-olah dia bilang begitu. Nah saudara, kalau Anda jadi jadi Yoram, ngamuk gak? Mama aku dikatain begitu. Tapi perkataan seorang yang diurapi oleh Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Yoram ketakutan, ayat 23. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia. Itu tipu Ahazia. Ini mujizat, katakan mujizat. Ini sesuatu yang supranatural. Seorang raja berbalik dan kabur hanya karena perkataan seorang yang diurapi oleh Tuhan. Ketika engkau diurapi oleh Tuhan, engkau tidak akan kompromi. Engkau akan Tuhan pakai untuk berbicara apa adanya. Dan engkau akan melihat pembesar-pembesar, orang-orang yang ada di atasmu justru ketakutan menghadapi saudara. Nah saudara, ayat 24, 34. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya. Lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya. Sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Yehu mengambil busurnya. Dan menarik sepenuh tenaga. Dan memanah. Kena tepat di jantung. Dan mati. Ada 3 orang. Datang dengan pesan yang sama. Mendapat jawaban yang sama. Yang 2 meresponi. Dia plug out dari kenyamanan di istana. Dia plug in kepada rencana Tuhan. Tapi ada 1 orang mendengar message yang sama. Dia berbalik. Untuk apa? Untuk menjauhkan dirinya dari orang yang diurapi ini. Akibatnya apa? Orang itu mati. Itulah Yoram. Hari ini saya mau beritahu saudara, Anda mendengar message yang sama. Saya berdoa supaya Anda tidak jadi seperti Yoram. Apa-apaan nih pengurapan kayak begini? Aku tidak mau. Engkau berbalik dan pergi meninggalkan apa yang Tuhan mau berikan hari ini. Engkau tidak akan menerima apa yang menjadi bagianmu yang Tuhan sudah sediakan di tahun 2025. Yuk kita baca terus. Ayat 30. 34. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya. Dihiasinyalah kepalanya. Lalu ia menjenguk keluar jendela. Ingat, Isabel bukan anak gadis lagi. Dia sudah nenek-nenek. Kira-kira menurut saudara, waktu dengar Yehu datang, kenapa dia mesti ke meja rias dan berdandan dulu? Maksudnya apa nenek ini? Maksudnya apa? Kira-kira Pak. Dilihat Yehu datang nih. Ini panglima loh. Ini orang yang mau menghabisi keluarganya. Apa yang dia lakukan? Dia dandan. Ayo kira-kira ibu-ibu, apa maksudnya dia dandan? Bukannya sembunyi, dia dandan.
Terus dia nongol di jendela. Teng-teng. Pasang senyum. Kira-kira maksudnya apa? Tidak ada yang berani jawab. Karena istrinya ada di sebelah dan suaminya ada di sebelah. Saya berikan jawaban. Dia mau memikat, menggoda Yehu. Ketika engkau bergerak dalam pengurapan ini, roh Isabel akan berdandan untuk menggoda saudara. Dia akan membuat engkau tergiur dengan kecantikannya. Ingat, Isabel itu adalah spirit najis, spirit pelacur, spirit persundalan, spirit sihir dan sebagainya. Itu ada di tengah-tengah kita ketika engkau terima pengurapan ini.